Kita pada kali ini menuju ke Miramar. Dan kita bakal lihat arah pesawat yang cukup oke kali ini. Cukup menengah, cukup fair bagi tim-tim yang bertanding. Dan terutama bagi tim Pigetron RA. Turun di Picado harusnya menjadi sebuah keuntungan. Turunnya cepat kali ini. Betul, bahkan ada yang lebih cepat daripada turun di Picado. Di mana? Sinergi tuh langsung turun begitu udah bisa jam dari pesawat. Pesawat nyenggol garis dia langsung turun ke bawah. Dia mau kemana sih? Sinergi Los Higos kah? Atau dia scrapping di bawah situ ya? Scrapping dia, daerah mungkin ujung Los Higos dan langsung pindah juga. Belum tahu sih gue belum terlalu perhatiin SG main seperti apa. Tapi harusnya menuju ke arah selatan, harus ke Los Higos. Minimal 2 orang Los Higos. Ya tuh gerakannya. Tiga-tiganya misah loh. Atau ambil mobil doang di jembatan. Terus ke arah Valle del Mar. Mungkin, atau Minas del Val ataupun ke arah-arah lainnya, scrapping-scrappingan. Oke, karena iya dia langsung nukik tuh turun ke bawah. Puerto Paraiso kosong. Nggak ada yang turun ke arah Puerto Paraiso-nya. Terus Impala kayaknya bakal ada yang tetap menuju ke arah Impala tuh. Ada satu tim yang sudah menuju ke arah Impala. Picado, Bigetron doang. Ada Box Gaming yang turun di sekitar Picado. Mungkin ingin mencari kendaraan dan circle-nya. Lagi-lagi ya, ke arah bawah kali ini. La Cobedaria juga bakal dituju sama Ulu. Terus El Pozo diambil sama RRQ. Box Tour. Wait, itu satu pemain box kok jauh banget ya Flo ya? Deket BTR yang tadi gue bilang turun deket Picado tuh. Dia mungkin ya mau liatin dulu BTR tuh kemana. Oh di ini ya, ambil rumah pinggir jalan tuh yang ada gudang-gudangnya juga. Betul, ataupun di perbukitannya. Tapi enggak, ini di arah luar, di tempat gudang-gudang. Dan beruntung ya, karena kali ini dia juga bisa men-secure compound teman-teman rotasi. Tapi kita bakal lihat fight kembali antara Valdus dan juga T1. Mana Timun ini? Timun itu si Saiden ya? Sudah lama nih nggak ngelihat Valdus ditabrak T1 semenjak opening weekend. Sekarang terjadi lagi. Makin semangat, makin legit nih ngelihat kalau udah perang di awal-awal kayak gini. Bahkan satu pemain mereka sudah knock dan masih bisa diselamatkan. Tapi wah, Flo! Apa tuh? Ngenokinnya pas lagi di parasut dong. Gak ada yang lebih bete pas. Gak ada yang lebih bete ketika lu main PUBG Mobile. Itu lu bahkan kenok ketika lu gak bisa berantem. Iya. Wah ini dipancing lagi. Tapi kayaknya belum ada attachment dari M4-nya Misil. Masih berantakan banget recoil ketika dia nge-spray tadi ke arah Velmot dan juga Martin yang dikenokin ketika Martin lagi di parasut. Wah ada yang kecelakaan tunggal lagi sumpah. Dikejar lagi. Ini map sih bener-bener disaster banget cuy. Ada banyak hal-hal gaib yang ada di Miramar. Banyak banget kecelakaan mobil di Miramar loh. Iya bener banget. Dan kali ini ya dari pasukan T1, terutama nih si Timun nih, Saiden ya, langsung gaspol, langsung maju. Dia berusaha melawan 2 anggota dari tim T1 yang lagi berusaha ngunci pergerakan mereka. Lemparan bom akan dikokang, timpuk ke bawah dan sedikit meleset prediksinya. Ya, tertahan kali ini ya. Lemparan bom dari tim T1, tapi bakal nge-rush. Dibales, 2 orang sudah mulai masuk ke dalam rumah. 1 orang yang masih menahan di bagian garasi dan Martin langsung menuju ke arah rooftop. Ada 1 orang yang nahan di rooftop untuk melihat pergerakan dari tim Valdus. 1 pemain mereka tertangkap di bagian bawah. 1 lagi masih berada di bagian atas kali ini. Tidak menguntungkan 4 lawan 1 dengan kondisi 1 orang sudah di belakang karena lobby, lompat ke arah bawah tapi masih bermain jump shoot yang gagal. Iya, kita bakal 1 lagi kembali tumbang. Tapi ada pemain Valdus yang juga mengambil high ground kali ini, jadi dia mungkin bakal sedikit aman. Dan apakah bakal diincar oleh seorang Yeonjun? Dan tampaknya tidak, bakal di skip. Dan tim T1 kembali memenangkan fight melawan Valdus ya. Kayaknya lebih sering menang T1 gak sih? Betul, di Rozok waktu itu T1 menang. Terus Valdus sempat ngebalas 1 kali. Terus pertemuan-pertemuan berikutnya kayak cuma bikin pincang doang, nggak sampai mulangin 1 tim ke arah lobby. Sekarang bakal ketemu lagi di San Martin. Waktu itu San Martin nggak bisa dibilang imbang antara Valdus sama T1 ya. Karena waktu itu ada NC juga kalau nggak salah yang turun di arah San Martin. Iya, bertiga ya. Tapi NC ngambil ujung-ujung doang. Kita bakal dari Armjun bakal nembak ke arah seorang Saiden yang berada di tengah jalan. Tapi Saiden bisa langsung menutup angle shot dia. Dan bakal pindah kali ini ya. Fight yang cukup lama antara kedua T1 dan juga Valdus. Tapi kali ini Valdus ya, dia punya jalur kabur lewat belakang. T1 udah menguasai kota San Martin. Harusnya dari tim Valdus nggak akan coba untuk fight kembali. Ini kalau gue jadi Valdus ya, mending gue regroup sih. Dan yang dilakuin sama Armjon sebenarnya hanya untuk menyelamatkan 1 player mereka juga yang masih terjebak di arah San Martin. Dan kayaknya Gudar sudah mulai berkumpul barengan sama Armjon. Harusnya mereka bakal bergerak keluar dari arah
San Martin ini tidak terlalu worth it untuk mereka melanjutkan fight untuk saat-saat ini. Betul, kita bakal juga kena pergerakan dari tim Valdus kali ini. Armjon berusaha untuk mensecure area juga. Dia tinggal berdua juga dengan Godard, jadi dia mungkin bakal mengambil motor dan mungkin cabut kali dari posisi kali ini ya. Mengingat San Martin juga dari kontrol, ada resiko kalau mereka knock bakal rush juga. Karena dari tim T1 cukup lengkap peralatan mereka. Dari scope yang mereka miliki, peluru yang mereka miliki, armor, helm, semua lengkap. Jika untuk fight, kondisi 4 lawan 2, looting kalah, itu bukan hal yang baik untuk tim Valdus. Ya, sekarang kalau nggak salah ya, T1 itu turunnya lebih dulu dibandingkan Valdus. Buktinya tadi satu pemain Valdus masih terjebak di parasut dan bisa dikenokin sama pemainnya T1. Betul, ketembak ketika di parasut itu hal yang paling gue keselin. Ya, Karena gue gak bisa ngapain-ngapain. Gue ngehindar nggak bisa, gue nembakin nggak bisa, gue terima beres gitu. ngepron juga nggak bisa di udara, ngapain lagi di parasut. Aduh, mana sempat, keburu terlambat ya. Mana sempat. Langsung dikenokin tadi satu pemain mereka. Untungnya terselamatkan, tapi at the end ya mati-mati juga. Malah tinggal 2 saat ini Valdus. Lumayan, 2 poin kill untuk T1 mengejar ketertinggalan mereka juga dari match-match yang sudah dilaluin. Tapi di tengah rotasinya ternyata mereka masih kehadang juga dan cukup nekat untuk mengendarai mobil yang sudah terbakar. Valdus nekat banget cuy. Betul banget, Mereka ngelepas motornya dan naik mobil ini. Oke, ini udah mobil apa ya bilangnya ya? Hantu rider lah. Ya. Mobil hantu rider berapi-api udah langsung kebut mereka. Mengerikan nih. Ini kayak kena 15 peluru meledak kayaknya sih pas. Kayak kecepatan tinggi nabrak pohon aja bisa meledak loh. Ini dilompatin inian, kena batu. Dar. Waduh, bete banget. Darnya bukan sekali, 2 kali. Dar. Ke lobbynya gara-gara supirnya. Wah, ini dia. Wah, ini dia Sultan kita. Yoi, mobil emas-emas ya. Dari Jonathan. Wah, Wah, dikejar di-spray. ternyata. Beda tim. Low HP cuy. Iya. Low HP banget dari Armjonnya. Dikejarkah kali ini? Aduh, ini bakal dipus harusnya sama TSM. Atau dilepas? Dilepas dikejar, nggak mungkin dilepas. Ini Oh, bakal mungkin ya? komit untuk ngepres Valdus. Kan akhirnya mereka nyeberang ke bawah. Nutup angle shoot karena di bagiannya TSM Oh, kan tapi ini. Aduh, dipotong Jonathan dong. tidak akan membiarkan mereka untuk back off. Bakal langsung dikejar juga, bakal di lockdown, spray down, tapi belum menemukan korban. Kali ini kita bakal diserang Jonathan, bakal coba nembak ke arah Godard. Tapi Godard masih bisa menutup angle dia. Jinan pun tumbang di kill victory, tapi kita bakal fokus ke fight antara Valdus dan juga kepleset. kali ini ada tim TSM. Betul, dan satu pemain udah pasti Wah, bakal dikenok. kenok. Godard selesai, tinggal satu orang lagi. Oh, let's go. TSM kali ini aku mendukungmu. Dan satu orang terakhir berada di bagian bawah tertembak. kenok. Valdus Tusun di match Miramar. Yes, dan kita bakal lihat kalian dari tim TSM mendapatkan 2 kill di awal-awal dan bakal dapetin looting yang cukup segar bagi mereka di awal permainan kali ini. Dan tampaknya permainan agresif rush dari tim TSM berhasil. Nah itu, kalau ketika musuh udah tinggal dikit anggotanya, emang harus Harusnya dihabisin. diras. Wajarnya diras sih. Emang Dihabisin harus ya? digas. Tapi ya balik lagi, namanya meta sebuah turnamen kan kita nggak bisa ngikutin dan ngatur mereka. Pengennya tuh kayak gimana. Karena setiap tim punya meta mereka masing-masing. Dan kita bakal balik lagi menuju ke Miramar. Ini di match yang ketiga. Chelsea akan bertemu dengan Yendi. Ada Kratos tadi dan juga 420p yang terjebak di arah gudang hijau. Di mana Chelsea sudah mulai melakukan setup. Mereka Rocks udah masuk ke dalam satu, itu apa sih? Bak kah? Kontainer bukan? Apa satu itu? bak kayaknya tuh. Lost back. Gue bingung nyebutnya apa ya. Kalau teman-teman biasa nyebutnya itu apa? Kalau lagi main sama teman-teman kalian lagi. Gentong. Gentong bentuknya nggak persegi Iya panjang kayak gitu ya makanya. Kalau temen gue sih bilangnya tong sampah biasanya. Tapi itu bagian dari mobil kan? Iya, kayak Bak mobil kan? Bak mobil. Bak mobil atau kontainer ya, intinya gitulah ya. Namanya apa sih? Ya ntar kita lihat lah ya. Kalian bisa ngasih saran-saran lagi. Dan Bigetron berada di seperempat circle yang kedua. Sudah masuk ke dalam sana dan bisa nyayur di arah belakang-belakangnya tuh. Ya kita bakal kayak ini pergerakan dari tim IND. Mengambil daerah gudang, mengambil daerah apartemen juga. Bisa lihat ke bagian bawah gudang-gudang LL. LL kembali menjadi kuncinya kali ini pas. Yang belum terlihat itu BTR ya. Better tadi udah. Tapi nggak Mereka terlalu- dapat seperempat deket. Oh kan lihat ada kecelakaan lagi gara-gara mobil. MVP-nya mobil. MVP-nya mobil. Mobil kali ini. Iya, banyak yang kenok gara-gara kendaraannya sendiri. Nggak, di Miramar tuh serba salah. Gerak nggak pakai mobil rugi karena mapnya gede banget. Pakai mobil bisa kecelakaan tunggal juga. Hmm. Ya, cacing lah ya.
Cacing. Nggak ada naganya. Sumpah, lu coba ngomong cepat ya pas. Apa? Cacing. Cacing. Kenapa emang? Gue suka susah sumpah. Cacing. Cacing. Apa susahnya? Gampang Susah itu. tahu. Coba nih, lo ngomong ini. Jangan dah. Jangan di sini dah. Ntar aja. Tahu gua. Jangan di sini dah. Jangan. Tahu gak lu mau nyuruh gua ngomong apa? Jangan. Ntar aja itu. Lebih berbahaya daripada cacing. Kalau cacing nggak mungkin kepleset. Kalau yang gue minta tolong itu ada kemungkinan besar bakal kepleset. Itu bisa menjadi akhir dari ya perjalanan gue ya. Perjalanan karir Farewell. seorang Wolfie berhenti karena ngomong cepet. Besok ke farewell udah. Oke. Kita bakal bahas gamenya lagi ya. Karena dari IND mereka sudah mendapatkan high ground yang mereka inginkan. Tapi RCS bakal perang dengan sinergi. Ted sudah naik ke bagian perbukitan. New Rally berada di sebelah kanan. Dapat atau tidak, ternyata ini high ground dan lower ground ya. Karena namanya aja di atas. Gue kira mereka bakal nge-push. Udah nge-hype naik tinggi-tinggi. Si musuhnya di bawah, nggak di atas. Oke. Jadi ketemu Di sini ternyata. Bayangin mereka ngomong ini. Ayo kita maju, naik pelan-pelan, lempar bom. Ternyata musuhnya Sampai di atas, bawah. musuh kemana ya? Ada sedikit kehaluan guys yang terjadi guys di map Miramar guys. Betul, tampaknya dari tim RCS menggunakan kaki bunshin ya. Langsung menghilang dan masuk apartemen kali ini. Aduh. Genjutsu atau kage bunshin? Kalau Kage Bunshin kan yang ini kan, yang jadi banyak. Kage Bunshin tuh yang Iya. jadi banyak. Berarti masih kelihatan harusnya. Harusnya, cuma Ini- jadi orangnya jadi banyak. Ini nggak kelihatan. Kalau Genjutsu tuh yang memanipulasi kan. Iya, manipulasi visualisasi ataupun indera orang. Wah, ketahuan kita bukan wibu guys. Alah, enggak. Kayaknya kemarin lu nonton tuh anime terus sampai berjam-jam. Nggak pernah. Sampai minta saran. Kalau yang itu Guys, ya. anime apa yang Yang itu bagus ya. ya guys? Kalau yang itu ya. Aduh, gila men. Ini Miramarnya pasif banget. Kayaknya lebih menarik Vikendi tadi ya, Flo. Awal-awalnya ada perang. Oh, ini dia. Circle-nya akan segera menentukan. Jebret! Aduh, Iya, Los Leones. GG. Alright. Tapi setidaknya masih ada kemungkinan akan naik ke perbukitan atasnya Los Leones tuh. Iya, kita bakal lihat. Gue berdoa banget ya. Gue berdoa banget kali ini nggak ke LL lagi sih keluar. Karena gue nggak mau LL menjadi kuncinya. Iya. Capek gue LL sebagai kuncinya. Terlalu banyak ini cuy, terlalu banyak compound, terlalu banyak gedung-gedung tinggi yang bisa dipakai untuk defense area mereka. Seru kalau semuanya kejar-kejaran. Betul. Ada yang perang. Wah, Eriki dan juga Box. Boxnya bonyok satu dong. Siapa tuh yang pulang ke lobby tadi? Boxnya bonyok, berarti box nyoknya. Iya. Oke. Pak Wolfie jadi makin lucu kali ini. Aduh, ketemu sama KOG Bigetron ya. Tapi Zuxi harusnya bisa revive ya kalau disamperin oleh Ryzen. Oh, dia nyebrang jalan, agak repot. Dia perlu membuat smoke wall dulu. Dan KOG bakal langsung menuju ke arah teman-temannya yang udah kenok. Surprise. Dapat satu nih. HBD. Ryzen jadi Super Ryzen harus sebentar lagi. Aduh, si Sopnya malah naik ke atas, men. Sopnya lebih milih naik ke atas dibandingkan nge-end. Dan ada smoke setup dari Luxi. Masih berusaha untuk menyelamatkan Zuxi. Wah, temen sendiri ledakin. Ada apa dengan Ketahuan, KOG? gak akur dia di rumah. Aduh, sudah terlambat. Keburu kenok ke lobby deh sekarang. Terus dia ngomong, waduh bro, Gak sorry sengaja, bro. banget, gak sengaja. Gue kira kena BTR-nya. Apa bomnya mantul tadi ya? Nggak pas, ketahuan pas nggak akur tuh kalau di GH. Oh iya. Waduh tuh lihat. 3 kali udah kita ngeliat mobil nih. Dududung. 3 kali udah kita ngeliat mobil kecelakaan tunggal di Miramar. Bigetron setidaknya masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka. Ada Chelsea juga yang mengambil gudang arah kanan. Dan Ryzen belum regroup dengan yang lainnya. Zuxi Luxi udah mulai dempet dan sudah mulai melihat pergerakan dari Chelsea. Iya, kita bakal kayaknya pergerakan dari KOG juga. Masih nyari celah dalam pertahanan lawan. Konsep mulai ngintip ke bawah, mulai membuka vision juga. Kali 4 ya, untung dia punya juga skop-skop yang memadai. Kalau dia nggak punya, ini bakal jadi pertarungan sulit ketika mengambil atas dari apartemen kali ini ya. Betul. Wah, Tertangkap Luxi satu. ketembak. Chelsea ternyata headshot langsung dengan M24 menjatuhkan Luxi. Dan untungnya dari KOG mereka nggak punya angle ke arah Bigetron. Jadi setidaknya mereka kali ini Bigetron masih cukup tenang. Sementara dari tim Secret iShoot masih bermain TPP terlebih dahulu. Dan KOG udah tahu kalau di belakang mereka ada orang tadi. Ada tim Secret. Luxi juga berhasil di revive juga. Setidaknya Bigetron belum ada yang pincang sama sekali. 15 tim yang tersisa setelah Valdus dipulangkan ke lobby tadi.
Iya, kita bakal lihat kan ini pergerakan tim BTR. Sudah berhasil revive kali untuk kedua kalinya kali ini dan mereka bakal bermain di daerah rumah-rumah di bawah ya, rumah-rumah dewanya kali ini. Dan kita bakal juga pergerakan dari beberapa tim. Wah, kayak gitu toh. Ini Kok kayak gitu ternyata, toh? wah. Wah. Seru ternyata ya. Seru ya ternyata, gue kira cuma nok-nokan biasa. Iya. Ternyata cepat dan furious. Ada live actionnya ternyata tadi di replay. Oke, itu baru. Itu baru Miramar Drift. Betul. Udah mulai barbar nih, bakal di-push sama Bigetron. Zuxi, Luxi, Tachibana sudah mulai naik ke arah apartemen birunya. Microbe juga bakal segera melakukan follow up. Sementara Ryzen menahan di arah seberang jalan, mengantisipasi kalau ada backup lain yang datang dari arah KOG. Sob sudah berada di bagian atas dan Braga akan menunggu di seberang jalan. Konsep di lantai 2 ya, lantai 3. Iya, dan kita bakal lihat juga kan pergerakan dari tim BTR pelan-pelan mulai nembak juga kali ini dan lumayan sekarat ya Zuxi. Tinggal sedikit nyawa dia mungkin dari ke pick off Braga yang berada tepat di seberang mereka. Tapi minimal sekarang BTR punya informasi bahwa KOG ada temennya di seberang. Jadi harusnya 2 orang di apartemen ini. Yap, karena satu udah ke lobby duluan kan tadi. Gara-gara dibunuh temennya sendiri. Dan killnya masuk ke Bigetron untungnya. Lemparan granat bos. Matang menuju ke jendela lantai 3 tadi. Harus keluar, bener pas, keluar dari LL pas. Wah, ini jadi momen sih. Dan ke atasnya LL bener-bener lagi. Amin. BTR sih tinggal gerak dikit doang, tapi mereka harus mengantisipasi yang ada di apartemen biru dulu. Karena ketika mereka keluar dari tempat ini, Nembak dari jarak jauh, yang di kena. apartemen biru tuh enak banget buat nembakin. Ini berapa bom sih dia punya Braga? Banyak banget. Kayaknya nggak bisa habis. Tapi nggak bisa ngelempar terusan juga sih. Dia butuh nge-follow up lebih dekat lagi ke arah konsep dan juga soap. Oh, RRQ nih dan juga Lewat kawan-kawannya kali akan ini. rotasi, ditembak langsung. Ada D2E yang tertinggal di arah belakang untuk menjaga bokong dari tim RRQ. 4 vehicles yang lewat, masih belum ada yang dijatuhkan sama sekali. Dan Ryzen menembak Ernie. 1 terjatuh dari RRQ. Iya, kita bakal lihat yang pergerakan dari tim Secret juga bakal langsung melewati fight kali ini dan menghindari fight-fight yang akan menghambat rotasi mereka. Rotasi di atas fight. Wah, tadinya untung jadi buntung nih Bigetron ya. Iya, dari untung jadi buntung kayaknya tertahan malah rame-rame saling ngelock kali ini. Kok gue ngerasa kayak setiap orang yang nahan granat pas dilempar tuh sering banget meledak di udara ya. Antara mereka agak sedikit nge-lag atau gimana gitu. Mungkin timingnya miss ya. Oke. Dia maunya tuh pas banget depan muka itu meledak, belum menyentuh lantai. Biar musuh itu nggak tahu bom itu jatuh kemana. Wow, dan Bigetron cerdas banget sih yang dilakuin sama BTR. Mereka nge-smokin dulu jendelanya, terus mereka rotasi. 1 pemain kenok, Bir lompat sebelum meledak, tapi Blue Zone ada di sekitar mereka. Ini bakal dipulangkan ke arah lobby. Ryzen mendapatkan 1 pemain dari tim RRQ. Bahkan Bir sudah dipotong karena mobil sudah meledak tadi. Betul. Rugi Kita bakal lihat besar. apakah Bir bisa bertahan? Tampaknya sedikit sulit ya. Bakal jadi satu challenge bagi tim Bir untuk kembali ke safe zone dengan zona mencapai 250 meter. 250 meter untuk seorang Bir. Healing tinggal 4. Tapi kita bakal fokus ke tim yang juga bakal fight dengan tim Chelsea Ultron di pelangkara lobby. Banyak banget tim yang numpuk di bagian selatan dari circle atau utara dari LL. LL adalah kuncinya. Semuanya pada berasumsi bahwa circle-nya akan ke LL, tapi begitu ngebanting keluar LL semuanya udah mulai panik karena bagian atas-atasnya tuh ujung-ujungnya pasti udah ditungguin sama tim-tim lain. Gua nggak merencanakan ini kok kayak gini tiba-tiba ya. Padahal kita cuma prediksi circle doang tadi ya. Hai, birnya jatuh termakan oleh zona, tapi killnya bakal tetap masuk karena Bigetron ada proning shoot yang bukan proning shoot sih, tapi posisi prone yang tidak terlalu bagus tadi. Zigsaw langsung dikenok begitu saja. Chelsea akan segera berkumpul kembali. Sinergi dalam 2 arah yang berbeda. Dua-dua setup mereka di arah gudang yang berbeda. Iya, kita bakal kalian pergerakan dari tim SGE bakal langsung nge-smoke kiri dan kanan ya untuk memastikan pergerakan mereka lebih aman. Dan pas zona akhirnya di mana? Open field, open-opennya. Ini bakal jadi berat banget bagi tim-tim yang dari bagian selatan circle bakal menuju ke utara. BTR mungkin bisa mengambil sisi kiri loh pas. Lewat kiri ataupun langsung bisa nge-clearing juga jadi kill tambahan. Tapi bagi tim Chelsea, ketembak di saat ini bukan pilihan terbaik. Mengingat mereka juga covernya minim, smoke juga terbatas. Mereka juga mobil bakal digembosin semua. Jadi Chelsea bakal mendapatkan perlawanan yang berat dari tim-tim sekitar area mereka. Iya, padahal dari sinergi yang nahan mereka juga udah kenok semuanya kan. 2 pemain sinergi itu lebih milih rotasi dan Bigetron akan nahan. KOG lagi megang granat, akan langsung di headshot begitu aja. Microboy menjatuhkan 1 orang, konsep dipulangkan ke arah lobby. Bigetron sudah mendapatkan 4 point kills.
Ya, kita bakal lihat pergerakan dari tim BTR juga. 4 kill, lengkap 4 anggota, ada mobil juga. Mereka bisa maju, tapi harus berhadapan dengan tim nomor 19 terlebih dahulu. Secret. Akankah BTR bakal fight dengan Secret kali ini? Dia pikir nice shot dari seorang Austin. Mendapatkan MJ dari tim Chelsea, menumbangkan dia tepat di luar blue zone kali ini. Ya, dan itu udah nggak bisa diselamatkan lagi. Bahkan MJ langsung ngedrop first aid-nya untuk dipungut sama teman-temannya. Bigitron akan menghadapi Secret sesaat lagi, di mana Secret satu pemain mereka sudah masuk ke dalam zona, lempar granat menuju ke arah lower ground, akan meledak langsung di dekatnya Luxi, memberikan efek damage yang lumayan menyakitkan. Tapi mobil sudah dinaikin sama Yuhaik, terlihat dengan sangat jelas Ryzen langsung mengeker bagian dalam dari gudang dewanya. Namun belum ada satupun player Secret yang berhasil ditumbangkan. Lihat Zuxi ngeflanknya jauh banget, dia bakal motong rotasi dari arah sebelah kanan dan Ryzen bakal langsung menghujani granat ke bangunan ini terus-menerus, tidak berhenti-hentinya. Zuxi menuju ke arah broken wall, tapi Secret lebih milih untuk melakukan rotasi. Oke, Secret bakal langsung pindah dan berusaha untuk memotong BTR kali ini ya. Aishut sambil tumbang dari mobil, kita bakal dari tim BTR. Akankah mereka bisa keluar dari pertahanan lawan? Dan what a nice shot dari seorang Zuxi, menumbangkan satu player dari tim TS Spray dan kembali kali ini, tapi Zuxi bakal knock juga. Perlu di revive secepat-cepatnya. Tapi dua anggota dari BTR bakal langsung berlari di ujung zona, bakal langsung mengambil kendaraan mereka dan bakal langsung pindah kali ini. Ya, itu Secret enak banget, posisi mereka benar-benar ngebuat Bigetron nggak bisa mudah untuk masuk ke dalam circle. Tapi Zuxi berhasil mendapatkan Matoy, langsung headshot tadi. Zuxi yang tadi agak sedikit terlambat ternyata. Kill feed-nya agak sedikit terlambat dan Ulu pun bakal bergerak di arah zona. Lufa lempar granat ke arah smoke, meletup sudah. Sin cukup low. Darahnya benar-benar pixel dan dia termakan oleh zona. Yes, dan kita bakal lihat juga ini pergerakannya juga pelan-pelan bakal maju zona, pun menghimpit dan ledakan yang mengenai ke target lagi dan RCS bakal menumbangkan lawan-lawannya. Dan what a nice play dari Lufa, berhasil masuk ke zona kali ini. Kita bakal BTR pun safe masuk ke zona, tapi tinggal berdua dan ledakan menumbangkan seorang misil kena granat. Ya, misil kena granat. Okay. Ledakan kena ledakan kali ini. Ledakan kena ledakan. Wah, ledakan kedua lemparan dari seorang Vexe. Vexe masih kurang kuat. Bukan atlet lempar lembing, bomnya nggak nyampe. Tapi kali ini kena bomnya. Temennya kesel dilemparin buat dia. Betul, tapi ini lemparannya enak banget dari Mega cuy. Dan Malik akan melakukan healing. Nggak ada first aid. Sisaan doang tuh dari temennya yang udah di drop tadi, di share. Dan Malik cukup tenang dalam melakukan proses healingnya di deket jerami tadi. Bigetron masih butuh usaha lebih keras lagi untuk mendapatkan zona yang ke-6. 8 detik lagi pergerakan blue zone yang ke-6 akan segera menutup. Perlahan-lahan Secret unggul dari segi high ground nih. Kita bakal lihat kayak ini pergerakannya juga pelan-pelan dari BTR. Akankah mereka dapat keluar dari jeratan tim Secret yang berada tepat di atas mereka di high ground? Secret ya, kalau dia dapat momennya nih, BTR bisa nyelinap sih. Pelan-pelan nyelinap, masuk ke bawahnya Secret dan nunggu aja udah. Nunggu aja sampai habis. Karena mereka sekarang belum ketahuan kan posisinya. Lo mau tau fun fact nggak? Apa tuh? Di posisi berapapun Bigetron sekarang, mereka sudah bisa ngebalap posisi pertama RRQ. Betul, karena RRQ itu tusun kan? Iya, RRQ-nya tusun tadi. Yang nusunin BTR lagi. Jadi BTR harusnya sekarang berada di posisi puncak total overall standings ya. Overall standing untuk Super Weekend harusnya Bigetron sekarang berada di posisi puncak. Bakal ada fight lanjutan. Secret bergerak, Ryzen masih menahan stepnya, belum terlihat. Satu orang udah mulai kelihatan, tapi Ryzen masih belum terlihat juga kali ini. Satu orang aja, hanya Luxi yang udah mulai ketahuan. Majuin bakal kali ini. proning dan ada tembakan juga dari seorang Ryzen melihat ke sebelah atas. Dan langsung saja Yuhaik berhasil diamankan. Luxi memenangkan fightnya. Masih bisa bertahan dua pemain Bigetron yang tersisa. 3 pemain dari TS berada di bagian atas. Matoy masih bersembunyi di balik pohon, bakal dilempar smoke terlebih dahulu. Aishut masih berusaha untuk menyelamatkan teman-teman yang ada di bagian paling bawah. Sementara Yuhaik sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia sudah dipulangkan ke arah lobby. Matoy bakal lempar granat menuju ke arah seorang Ryzen, meletup sudah tapi terlalu jauh lemparan granat dari Matoy. Apa kita bakal lihat Super Ryzen lagi bakal maju ke depan, di mana Matoy lumayan low dan tampak ke Ryzen bakal di follow up shot dari seorang Aishut yang lagi nge-prone, langsung motong pergerakan dari seorang Ryzen. Tampaknya Super Ryzen tertahan kali ini ya, tidak dibiarkan berubah pada game kali ini. Yap, Ryzen bener-bener direm pergerakannya supaya dia tidak bisa bergerak lebih leluasa lagi. Sementara Luxi akan merelakan Ryzen, udah sangat sulit untuk diselamatkan. Belakangnya dulu ada Matoy, ada Rex. Luxi bakal menampilkan skillnya satu. Tipis tadi berhasil mendapatkan satu. Tipis lagi, tapi Blue Zone juga bakal bergerak. Kali ini masih beradu, Aim dan Mega mengambil keuntungan dari bagian belakang. Betul, ternyata diganggu oleh pergerakan dari Mega yang berada tepat di belakang tim Bigetron. Tapi nice try banget bagi tim Bigetron menunjukkan performa yang cukup baik pada game kali ini. Stabil ya, 6 kill dan juga berapa kill? 5 kill, 6 kill tadi.
10 poin lebih dapat ya pas. Yap, lumayan 10 kill. Harusnya kalau kita ngelihat live leaderboardnya tadi udah ada balap-balapan poin antara Bigetron dan juga RRQ Athena. Oke, masih ada 5 tim yang tersisa di mana TSM bertahan dengan keempat pemain mereka dan sudah mengumpulkan 6 kill. Iya, dan kita bakal juga kan pergerakan dari tim-tim lain mulai masuk ke setelah akhir. Harusnya tadi secret ya, kalau nggak diganggu BTR, dia itu paling gampang chicken. Sekarang karena diganggu BTR, diseret juga gitu. Bonyok juga mereka. Yap. Malah TSM yang paling lengkap kan anggota mereka. Lu motong gua ya lu harus gua rugiin juga. BTR nggak bakal jatuh tanpa perlawanan. Betul. BTR sekalinya dia ditusunin pasti dia ngasih perlawanan kayak ngebuat musuhnya tuh pincang 2 atau hanya nyisain 1 pemain musuh doang. Udah pasti tuh. Betul, jarang banget BTR tumbang itu 4-0. Betul, nggak ada, jarang. Tanpa perlawanan jarang banget. Kecuali emang di HBD ya misalkan tuh. Nah itu baru nasibnya beda lagi, apesnya beda lagi. Meledak di udara sih, tapi sedikit memberikan damage juga. Menuju ke arah web terlihat. Secret mulai mendominasi lagi untuk mendapatkan poin kill tambahan. Granat yang cukup bagus. Masih menyisakan 2 pemain dari tim Secret. Sementara RCS hanya ada last man standing mereka di balik batu. 1 lempengan, 1 landaian daerah perbukitan ini. Ditungguin seorang diri. Last man standing dari RCS harus menghadapi keempat pemain TSM. 2 pemain tim Secret dan 1 pemain Mega. TSM enak sih sebenarnya ya. Mereka enak banget posisi mereka, tinggal maju ke depan ataupun bisa nge-flank dari belakang. Kalau dia bisa men-take down Vexe dari tim Mega kali ini, dia bakal mendapatkan area circle yang enak banget. Dan ini harusnya udah ke NC. Ini harusnya udah selesai bagi tim Mega. Kecuali somehow nggak bisa. Nggak bisa. Jonathan bakal secure kill dan juga kill ke-9 bagi tim Solomid. Banyak juga nih kali ini tim yang didapatkan sama TSM. Kelihatan tuh Lufanya. Akan ditembak sama tim TSM, tapi Lufa juga berhasil mendapatkan 1 orang. Dia bakal bergerak pelan. Dan berhasil. Zonanya. Ya, Awas. Ketangkepnya sama TSM. Antara Secret lawan TSM. Let's go, saya Pride. Let's go Secret. 2 lawan 4. You can do this. Let's go. Lihat Pasti kayak ini. bisa. Pasti bisa. Wah, Ada tumbang. spray through the smoke yang bagus banget. Jonathan ngejatuhin 1 pemain dari tim Secret. 1 lawan 4. Ice shoot Dimajuin menghadapi dan 2 nggak pemain bisa. dan tidak bisa bertahan. Betul, dan TSM pada game kali ini mendapatkan WWCD di game ketiga kita pada hari ini dengan jumlah kill mencapai 12.